Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini bertemu kembali kita dalam pembelajaran kita. Pagi hari ini kita belajar ya. Persiapkan hati dan pikiran kita. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kemurahan berkat kasih-Mu. Kami mau memulai setiap proses pembelajaran kami pagi hari ini. Kami minta Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak persiapkan hati kita, diri kita mau belajar. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran PPKN kelas 4, tema 2, subtema 1, hak dan kewajiban di masyarakat. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sumber daya alam. Nah, itu dia hak dan kewajiban di masyarakat anak-anak. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam memanfaatkan air. Hak mendapat air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci dan minum, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, itu dia anak-anak ya. Di situ, kalian perhatikan. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah. Itu dia, ada 3 anak-anak. Selanjutnya, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik memiliki banyak manfaat. Hak manfaat untuk energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, mencuci dan minum. Yang keempat, hak mendapatkan air untuk mengairi sawah. Nah, ada 4 contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatannya. Yang pertama tadi tentang air juga ya, semuanya. Kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya tentang berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Apa itu? Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, itu anak-anak, itu adalah salah satu contoh kewajiban kita yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Itu contoh ya. Selanjutnya, nah, kita membahas tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik memiliki banyak manfaat. Hak manfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contoh, menonton TV. Kewajiban kita apa? Menghemat penggunaan listrik. Contohnya, mematikan TV jika sudah selesai menonton. Nah, ini adalah salah satu untuk menghemat energi listrik. Anak-anak, kita dapat melihat di sini pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, seperti air tadi, kita juga sudah mendapatkan hak lancar kita menggunakan air kita bersih. Nah, kita juga harus menjaga air itu dari limbah-limbah sampah. Selanjutnya, apa ini? Kita akan bahas bersama hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya apa? Haknya menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak berlebihan. Haknya pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Nah, kewajibannya menghemat anak-anak penggunaan bahan bakar minyak ya, supaya pengendara motor yang lain
bisa merasakan juga yang namanya hak untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Selanjutnya, anak-anak kita akan perhatikan ini. Ini tentang bahan bakar minyak. Tadi air, listrik, dan sekarang bahan bakar minyak. Cara menghemat bahan bakar minyak. Pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban kita dalam masyarakat. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kita tidak ada tugas. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas senantiasa kasih-Mu, penyertaan-Mu pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap proses pembelajaran kami Tuhan. Kami berterima kasih, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, pagi hari ini kita tidak ada tugas untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan buat tugas tentang materi hari ini. Salam sehat, salam karakter baik. Bye.